Hai semuanya, film ini berkisahkan kehidupan pasangan bahagia yang menata kehidupan rumah tangga mereka dengan begitu harmonis. Seorang pengacara wanita yang berdedikasi untuk menolong anak-anak remaja yang memiliki masalah. Suaminya seorang pengusaha yang membawa anaknya dari pernikahan pertama ke rumah mereka. Keinginan istrinya untuk memiliki perilaku miring bersama putra tirinya sehingga membuat kehidupan pasangan ini menjadi terurai lagi. Akankah kehidupan pasangan ini akan tetap bersama? Ataukah kehidupan pasangan ini akan hancur seketika? Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Film dibuka menampilkan seorang gadis remaja yang sedang bersaksi akibat perilaku miringnya pada seorang pengacara yang bernama Anne. Dia pengacara berpengaruh bagi anak-anak remaja. Anne memiliki suami seorang pengusaha sukses bernama Pierre dan mereka mengangkat anak perempuan kembar. Pada pagi itu Pierre harus berangkat ke Jenewa karena anak lelakinya dari pernikahan pertama telah melakukan pelanggaran di sekolah yang membuat Pierre harus membawanya tinggal bersama dengan mereka. Theo, anak tirinya yang nampak berantakan karena mengamburkan pakaiannya sehingga Anne begitu kesal dan menegurnya supaya bisa mengatur pakaiannya pada lemari pakaian. Kemudian saat makan siang, Theo diberikan hadiah oleh saudara kembarnya Angela dan Serena. Beberapa hari kemudian Anne menemukan gantungan kunci di depan halaman rumah yang dia sembunyikan di dalam tas. Theo sangat berpartisipasi dalam rumah tangga yang mana dia selalu bermain bersama dengan adik kembarnya. Malam itu Pierre mengungkapkan persoalan di kantor dan Anne menenangkannya. Pierre mengungkapkan bahwa Theo selalu menyindirnya sehingga Pierre merasa Theo sudah sangat berbeda. Akan tetapi Anne mengungkapkan bahwa Theo mampu berinteraksi bersama keluarga karena Anne melihat Theo menyayangi saudara tirinya yang membuat Pierre seketika juga terdiam dan pasangan ini memiliki romansa. Suatu hari Anne bersama kerabatnya Mina kembali ke rumah untuk menemukan telah terjadi perampokan. Insiden tersebut dilaporkan ke polisi, tetapi setelah itu Anne menemukan barang di pidato Theo yang ada di tasnya curi saat pembobolan. Dia menyadari bahwa Theo bertanggung jawab atas perampokan tersebut dan menghadap Theo dengan bukti. Namun Anne berjanji akan merahasiakan masalah ini jika Theo melakukan bagiannya dalam rumah tangga. Theo melakukan pencurian di rumah ayahnya karena keseringan minum yang membuatnya pusing. Keesokan harinya Theo membantu Anne menemukan barang yang dicari. Theo menjadi dekat dengan adik tirinya dan bergabung dalam kehidupan sosial keluarga. Mereka bersantai di pinggiran sungai tanpa Pierre. Theo mengundang Anne masuk ke dalam air yang dengan begitu nampak bahwa Anne terganggu dengan Theo. Nampaknya Theo sangat terbuka bagi keluarga sehingga Anne mulai memperhatikan Theo. Saat Anne sedang memeriksa beberapa dokumen, Theo dengan pacarnya Amanda masuk ke kamar untuk memiliki romansa. Anne mendengar pasangan ini beromansa dan membangkitkan perasaannya. Beberapa hari kemudian, Pierre dan Anne menjamu tamu di rumah mereka dan dia tidak berbicara dan menyajikan minuman bagi tamu mereka. Dia duduk menyendiri dan melihat Theo yang akan pergi. Dia pergi bersama Theo, membawanya ke bar. Di sana Anne mulai menyatakan perhatiannya untuk Theo. Akan tetapi Theo menganggap Anne dan Pierre juga masih bersama sehingga dia memilih diam. Setelah kembali ke rumah, para tamunya sudah pergi sehingga Pierre merasa malu dengan tamunya. Pierre begitu marah padanya dan pergi. Pagi itu Pierre mengatakan pada istrinya bahwa dia harus pergi untuk urusan pekerjaan selama 2 hari dan Pierre juga berpamitan kepada putrinya juga. Malam harinya Anne menjadi sangat gelisah sementara Theo di kamar sedang menggunakan handphonenya. Anne menyusul ke kamar Theo mengungkapkan keinginannya juga supaya bisa melihat handphone Theo dan Theo dengan terbuka mulai mengundang Anne juga menyaksikan tayangan video dari handphone Theo dan akhirnya mereka memiliki romansa. Theo benar-benar mengendalikan keadaan keluarga dan berani meyakinkan Anne bahwa situasi kini miliknya dan Anne memberikan sebuah komputer padanya. Ini membuat Pierre sangat terkejut, bahkan merasa sedikit berlebihan apa yang telah Anne lakukan. Pierre mengungkapkan bahwa dia seharusnya yang membelikan komputer untuk Theo. Akan tetapi Anne merasa itu merupakan solusi untuk menghindari Theo dari menggunakan handphone. Ini mengakibatkan Theo menjadi begitu perhatian bagi adik kembarnya dan juga bagi Anne. Siang itu Anne menjadi pembicara dalam interview Theo menggunakan tape recorder, menanyakan berbagai pertanyaan termasuk tentang hubungan pertamanya. Anne mengatakan itu dengan seseorang yang seharusnya tidak berhubungan dengannya seperti kita.
Tetapi dia tidak mau membicarakannya dan mereka kembali memiliki romansa. Keluarga merayakan ulang tahun Angela dan Serena. Saat Annie dan Theo menjauh, Theo mengejutnya. Seorang tamu kerabat perempuan Annie, Mina, menyaksikan pertemuan itu dan dengan kesal meninggalkan pesta. Annie takut Mina akan memberitahu Pierre. Kemudian mereka bertemu di sekitar tempat tinggal mereka untuk membicarakan tentang hubungan mereka, bahwa mereka tidak harus mengatakan pada Pierre atau pada orang lain, dan Annie memutuskan hubungannya dengan Theo. Beberapa hari kemudian perilaku miring mereka sedikit mendapat celah bagi suaminya Pierre. Pierre mengungkapkan kepada Annie bahwa Mina menelponnya mengatakan kalau dia harus sedikit meluangkan waktu berdua bersama anaknya Theo. Pierre harus bersama Theo di pondok mereka di hutan. Hal ini membuat Annie sangat gelisah sekali. Walaupun begitu, Annie mampu bersikap seperti tidak terjadi apapun. Dia berusaha menyembunyikan perilaku miring dia dan berhasil menemukan rekaman tape recorder milik Theo yang menjadi bukti bahwa memang dia berperilaku miring. Annie menjadi cemas serta menjadi lebih perhatian kepada suaminya Pierre karena dia mau menyembunyikan perilaku miringnya. Siang itu, setelah mengantarkan putri kembarnya ke tempat pelatihan berkuda, dia mengalami tabrakan mobil yang tidak melukainya. Saat dia akan mengambil handphone saat mengemudikan mobil, mereka kembali ke rumah dengan menggunakan mobil taksi yang mana Pierre sudah berada di rumah. Mereka makan siang bersama di mana Pierre menceritakan sebuah kisah di pondok yang disadari oleh Annie kalau suaminya sedang menyinggung perilaku miringnya. Pierre memberitahu Annie bahwa Theo saat mereka di pondok, Theo telah memberitahu ayahnya apa yang terjadi antara Annie dan dirinya sendiri. Setelah jeda, Annie dengan histeris menyangkal tuduhan itu, mengatakan Theo membencinya karena mengakhiri pernikahan Pierre dan Rebecca. Dia juga memberitahu Pierre bahwa Theo bertanggung jawab atas perampokan itu. Annie, Pierre, dan Theo kemudian duduk bersama, di mana Annie terus menyangkal perilaku miringnya, mengatakan pada Theo agar jangan berbohong, tetapi Theo hanya diam dan pergi dari mereka. Dengan begitu memutuskan bahwa Theo harus pergi dari rumah dan ke sekolah asrama. Belakangan Theo mengunjungi kantor Annie dan mengancam akan melaporkannya atas perilaku ilegal tersebut, tetapi dia menjawab bahwa dia bukan saksi yang kredibel dan tidak akan pernah dipercayai siapapun karena Theo tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga membuat Theo menjadi diam di sana karena dia tidak bisa melawan ibunya Annie dan tanpa dukungan ayahnya. Pada malam Natal, Annie menjadi bahagia setelah dia mendapatkan sebuah bunga dari salah satu kliennya, Sarah, yang berterima kasih karena dia telah mendapatkan keluarga baru yang menyayanginya dan telah keluar dari kehidupan lamanya dan pergi. Malam itu juga Annie menjadi bahagia sekali karena rumah tangganya tetap harmonis dan terlihat juga kerabatnya Mina yang juga berada bersama mereka. Mina mengatakan bagaimanapun aku akan tetap menjaga rahasiamu. Malam Natal indah bersama keluarga yang nampak jelas keluarga ini tetap menjaga rumah tangga mereka. Kisah bahagia keluarga ini menjadi sangat sempurna, di mana Theo bersama kuasa hukumnya mengajukan tuntutan kepada Annie. Akan tetapi Annie dengan tenang menantang balik Theo bersama kuasa hukumnya atas tuduhan kebohongan dan pergi dari situ. Kemudian di malam hari, Theo datang ke rumah ayahnya dengan kondisi pusing. Theo mulai berteriak sehingga membangunkan Annie, di mana Annie menyuruh Theo untuk pergi, meninggalkan kediaman mereka. Akan tetapi Theo terus mendekatkan dirinya kepada Annie malam itu, yang dengan begitu membuat Annie tidak berdaya dan akhirnya mereka memiliki romansa. Annie menikmati kebahagiaan tersembunyi dari suaminya yang setia dan film pun berakhir. Demikian video alur ceritanya. Saya harap kalian menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.